언제까지 한 번 더 울리지 않는 핸드폰을 들고 요즘 따라 내 거였는데 내 거 아닌 내 거거든. Selamat pagi semuanya. Maaf sudah mengganggu jam kerja kalian. Saya kumpulkan karena beberapa minggu ini saya mendapat laporan dari unit keperawatan dan perawat jalan. Mereka bilang kita kurang responsif terhadap permintaan data. Nah, itu bisa berpengaruh ya terhadap pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Saya ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kok bisa sampai responnya tuh lama banget, jadi datanya tuh nggak dikirim-kirim. Izin menjawab Bu, kadang saya sedang menyusun berkas pasien ulang jadi nggak sempat langsung untuk mengirimkan di permintaan. Kalau saya tuh kadang berkasnya itu masih dicari, tapi saya akui saya kurang cepat memberi kabar itu ke unit pemerintah. Saya juga sering fokusin ke data itu. Kalau ada pesan masuk saya sering nggak responsif. Izin menjawab juga Bu, saya juga bingung. Soalnya semua permintaan itu serba mendesak kan. Jadi saya takut salah prioritas. Baik, saya mengerti. Tapi ingat, data dari kita ini sangat dibutuhkan oleh unit lain ya. Kita harus lebih aktif merespon, minimal beri kabar ya kalau datanya sedang diproses. Mulai sekarang, setiap jam wajib cek permintaan data. Jangan tunggu dulu, kita juga akan buat daftar prioritas. IGD dan ruang operasi harus jadi yang utama. Untuk Cipta dan Zidan, saya beri tugas untuk daftar prioritas dan susun template belasan standar ya. Kina dan Istihar, bantu saya siapkan jadwal rotasi staf untuk standby permintaan data. Kita jalankan mulai minggu ini. Apakah kalian setuju? Bagus, saya harap pelayanan kita semakin lebih baik. Ingat, cepat tanggap itu kunci. Terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan lanjutkan pekerjaan kalian di ruangan masing-masing. Selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Hari ini kita akan adakan rapat evaluasi bulanan terkait kedisiplinan kerja. Saya minta semuanya tenang dan saling menghargai prosesnya karena ini demi kebaikan kita bersama. Kita bisa mulai sekarang. Saya ingin membahas suatu hal yang cukup mengganggu produktivitas kita. Saya dan beberapa rekan mengamati bahwa ada salah satu staf, yaitu Regina, sering terlihat menggunakan HP pada saat jam kerja, dan itu tanpa izin. Hal ini sudah beberapa kali terjadi. Regina, saya beri kamu kesempatan untuk menjelaskan kenapa kamu sering terlihat bermain HP saat jam kerja. Maaf Bu Cipta, saya akui memang kadang saya membuka HP untuk melihat pesan atau melihat sosial media. Saya tahu itu salah, tapi jujur saya melakukan itu karena merasa jenuh dan juga ingin rehat sebentar. Baik, terima kasih atas kejujurannya, tapi saya ingatkan jam kerja adalah tanggung jawab kita semua ya. Kalau kamu merasa jenuh, kamu bisa ambil waktu istirahat yang sudah dijadwalkan atau izin ke atasan. Bermain HP tanpa izin bisa dianggap sebagai pelanggaran untuk kita semua. Untuk ke depan, saya minta kamu lebih bijak untuk mengatur waktu kerja dan waktu pribadi ya. Regina, saya percaya kamu bisa memperbaiki ini. Kamu termasuk staf yang cepat dalam belajar, yang punya potensi yang besar. Jangan cuma gara-gara masalah ini, nama baik kamu bisa tercoreng. Jadi tetap semangat dan terus berkembang ya. Baik, terima kasih Bu, saya benar-benar merasa menyesal dan saya akan mulai disiplin mulai sekarang. Baik. Saya melihat cara Ibu menyampaikan pendapat ini dengan cara yang tegas, namun dengan suasana yang baik. Saya setuju. Mungkin ke depan kita bisa bikin reminder visual di ruang kerja atau tentang etika penggunaan HP. Saya usul kita buat aturan tertulis dan sosialisasi ke semua staf supaya tidak hanya satu orang yang merasa ditegur, jadi pembelajaran untuk semuanya. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Kalian bisa lanjutkan untuk kerja kalian masing-masing. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih.
pagi semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Hari ini kita akan membahas salah satu permasalahan, yaitu di bagian pendaftaran. Dan kita akan mencari solusi bersama secara terbuka. Siap Bu, saya siap mendengarkan. Masalah yang kita temui saat ini adalah masalah ketidakkonsistenan dalam menyatakan apakah pasien tersebut adalah pasien baru atau pasien lama. Dan itu bisa berdampak pada penginputan data dan alur pelayanan. Dari staf pendaftaran bisa dijelaskan? Baik Bu, kadang saya langsung proses karena pasien itu sudah menyerahkan KTP atau kartu BPJS, jadi saya lupa untuk tanya statusnya terlebih dahulu. Saya juga pernah temui data yang tidak sesuai, Bu, karena status pasien tidak jelas sejak awal. Jadi hal apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Baiklah, sebagai langkah awal, kita bisa memasang pengingat di meja pendaftaran agar tidak lupa lagi untuk menanyakan kepada pasien apakah pasien tersebut adalah pasien baru atau pasien lama. Dan kita juga akan mereview SOP agar alur kerja lebih jelas untuk semua bagian. Kalau alurnya jelas dan ada tata cara penyimpanannya, maka akan lebih jelas lagi Bu. Baik, terima kasih untuk Vina, Istihad, dan Zidan. Saya minta untuk menjadi observator. Silakan kalian mencatat apa yang berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Nanti kita akan bahas bersama lagi. Baik, Bu. Kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Yang penting kita mau memperbaiki. Saya percaya untuk staf pendaftaran bisa lebih konsisten dan kita semua akan siap mendukung. Terima kasih Bu, saya akan lebih teliti dan pastinya akan selalu menanyakan terlebih dahulu pada pasien. Baik, terima kasih semuanya. Semoga dari sesi ini kita bisa membangun kebiasaan kerja yang lebih rapi dan saling mendukung. Cukup sekian evaluasi hari ini. Silakan bisa melanjutkan tugasnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah datang. Saya ingin menjelaskan sedikit insiden yang terjadi kemarin di loket pembayaran. Saya menerima laporan dari Ibu Sari, salah satu pasien kita yang merasa tidak dihargai ketika meminta informasi. Katanya, Mbak Istihar menjawab dengan nada tinggi dan tidak sabar. Apa kamu ingat kejadian itu? Iya Pak, waktu itu memang sedang ramai sekali. Saya merasa cukup tertekan dan mungkin nada saya terdengar tinggi, tapi saya tidak bermaksud kasar. Saya mengerti, tekanan kerja kita bisa membuat kita lelah, tapi kamu juga harus ingat, pasien datang ke sini untuk berobat, tapi juga mencari kenyamanan dan merasa dihargai. Apa menurut kalian ada cara lain yang bisa kalian respon untuk menjadi lebih baik? Ada, seharusnya kita harus lebih sabar dan tidak mengeluh di depan pasien. Bagus. Kalian juga sudah relatif, itulah bagian dari sikap profesional. Sebagai petugas pelayanan, kita dituntut untuk tetap sopan meskipun sedang sibuk. Saya ingin kalian hari ini menemui Ibu Sari dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Iya Pak, dan akan saya lakukan. Saya percaya kalian bisa belajar dari kejadian ini dan ke depan kalian merasa kalau terlalu tertekan silahkan lapor. Kita bisa atur ritme kerja agar lebih seimbang. Terima kasih atas pengertiannya. Saya tutup rapat hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu sebentar untuk rapat internal ini. Hari ini kita akan membahas temuan terkait kesalahan nomor input rekam medis ganda yang terjadi beberapa hari yang lalu atas nama Dina Maulida. Setelah ditelusuri ternyata input kedua dilakukan oleh Gina. Bisa dijelaskan sedikit? Iya Bu, saya tidak menemukan data sebelumnya, jadi saya menggunakan nomor baru. Baik, ini jadi pelajaran penting bagi kita semua. Ingat, nomor rekam medis tidak boleh ganda. Mulai hari ini pencarian data harus dilakukan minimal 3 kali dengan nama lengkap, tanggal lahir dan juga NIK. Jangan langsung buat nomor baru. Gina, jangan khawatir ya, ini bukan soal menyalahkan, tapi memperbaiki. Besok kamu akan didampingi Zidan selama 2 hari untuk bantu evaluasi alur kerja.
Siap Bu, saya akan jawab ini dan saya catat yang perlu dicatat. Terima kasih Zidan, Vina, dan Cipta. Kalian saya minta jadi observator, amati proses kerja selama seminggu ini, dan beri masukan, bisa dari segi sistem, kebiasaan tim, atau usulan perbaikan. Baik Bu, akan saya buat catatannya. Siap Bu. Saya percaya kita semua ingin memberikan pelayanan terbaik. Kesalahan adalah bagian dari proses. Yang penting, kita bertanggung jawab dan berbenah. Terima kasih atas kerja keras kalian. Rapat kita cukupkan. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih.